Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, saya penyiar berita Artificial Intelligentsia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Minggu, tanggal 26 Oktober 2025. Berikut topik berita hari ini. Dua nelayan terombang-ambing di tengah gelombang tinggi berhasil dievakuasi. Polres Labusel amankan dua tersangka pengedar narkoba. Pastikan stok aman tim Satgas Pangan sida harga beras di tingkat kios dan grosir. Dua orang nelayan asal Kabupaten Batubara berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing di laut selama beberapa jam saat terjadi gelombang tinggi. Video penyelamatan tersebut viral di media sosial. Inilah video detik-detik penyelamatan dua nelayan yang sempat terombang-ambing di perairan Tanjung Tiram, Batubara. Perekam video, Sanusi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sore lalu. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan pulang dari Pulau Pandang menuju Pelabuhan Tanjung Tiram. Sekitar 3 mil dari Pelabuhan Tanjung Tiram, Sanusi melihat perahu berisi dua orang nelayan yang meminta tolong karena mengalami mati mesin. Perahu tersebut kemudian ditarik menuju pelabuhan, namun karena saat itu sedang terjadi gelombang tinggi, perahu yang mati mesin dipenuhi air dan akhirnya tenggelam. Beruntungnya sebelum perahu tenggelam, dua orang nelayan yang berada di atas perahu sudah sempat menyelamatkan diri dan berenang ke perahu milik Sanusi. Sudah lebih dari sepekan perairan laut di Batubara kerap dilanda angin kencang dan gelombang tinggi. Sejumlah perahu nelayan dikabarkan tenggelam, bahkan ada yang memakan korban jiwa. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya dijamret dua remaja laki-laki di bawah umur. Kedua pelaku dihajar warga hingga babak belur dan diboyong ke Polsek Medan Labuhan. Ayu Lorenza, 20 tahun, tak henti menangis kesakitan setelah terjatuh dari sepeda motornya usai dijamret dua remaja laki-laki di bawah umur, yakni Patir Layo Putra Wahab berusia 16 tahun dan Paryadi Pratama berusia 15 tahun di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Paya Pasir Marelan, Kota Medan. Awalnya kedua pelaku berboncengan sepeda motor, melihat korban mengendarai motor meletakkan handphonenya di dashboard motor. Kemudian pelaku menjamret handphone korban hingga korban terjatuh. Kedua pelaku yang kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu laundry, akhirnya menjadi buran-buranan warga hingga petugas kepolisian mengamankan kedua pelaku ke Polsek Medan Labuhan. Kanit Polsek Medan Labuhan, Ibtu Hamzar Nodi mengatakan, motif pelaku menjamret handphone untuk menebus handphone pelaku yang digadaikan karena meminjam uang untuk pergi jalan-jalan. Selain itu, salah satu pelaku juga mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa. Kita amankan dua orang anak yang telah melakukan tindakan pencurian di jalanan. Nah, akibat dari kejadian ini korban terjatuh, kemudian diamankan oleh masyarakat dan diamankan. Yang mereka jambret apa sih, Pak? Mereka menjamret sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian diajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polsek Medan Labuhan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan berhasil amankan 2 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu di 2 tempat. Selain kedua tersangka, polisi juga berhasil amankan barang bukti sabu seberat 408 gram.
Inilah kedua tersangka RS alias AL dan ASN alias F yang berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan di dua tempat yang berbeda. RS diamankan di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sedangkan AFN atau F diamankan di daerah Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu. Kedua tersangka merupakan warga Kabupaten Labuhan Batu. Untuk pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berawal dari informasi warga yang ditindaklanjuti pihak kepolisian dengan melakukan pengintaian. Kasatres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Sahat Marulam Lumban Gaul menyampaikan, mana awalnya kita menangkap atas nama Rido, jadi kita tangkap dia di Desa Asam Jawa. Di sini barang bukti yang kita dapatkan dari saudara Rido itu 3 buah plastik klip diduga berisikan narkotika seberat 3,45 gram. Selanjutnya kita melakukan pengembangan dan kita amankan atas nama Ahmad Fahli Nasution alias Fadli, di mana di sini kita mendapatkan barang bukti seberat 405 gram. Tentunya kami berharap di sini kami tetap komitmen untuk memberantas narkoba dan berharap juga peran serta dari rekan-rekan media, masyarakat, karena kami tidak bisa berdiri sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat berada di Seltahan Polres Labuhan Batu Selatan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Diduga dipicu korsleting listrik, kantor kelurahan di Kota Padang Sidimpuan hangus terbakar pada Jumat kemarin. Akibatnya, seluruh isi kantor dan sejumlah dokumen warga berupa surat keterangan ludes dilahap api. Video amatir milik seorang warga memperlihatkan kobaran api melahap kantor Kelurahan Timbangan, Kota Padang Sidimpuan pada Jumat kemarin. Masyarakat sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah untuk membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi kantor lurah. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran Padang Sidimpuan dikerahkan untuk memadamkan api setelah kurang lebih 30 menit berjibaku untuk memadamkan si jago merah. Petugas pun berhasil memadamkan api. Lurah Timbangan, Wilda Rahmawati Tanjung, mengatakan peristiwa ini terjadi diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Salah seorang pegawai kelurahan tiba-tiba dikagetkan dengan kobaran api yang bersumber dari bagian atap bangunan. Melihat hal tersebut, para petugas pun keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Selain menghanguskan seluruh isi bangunan, api pun turut menghanguskan dokumen milik warga berupa surat keterangan dan beberapa dokumen lainnya. Sedangkan untuk pelayanan kantor lurah sendiri dihentikan sementara dan menunggu keputusan dari pihak pemerintahan. Dugaan sementaranya ini kebakarannya terjadi sekitar pukul 8.55 di pemadam kebakaran ditelepon 5 menit kemudian sampai di sini. Selesai pemadamannya sekitar setengah jam kemudian. Mobil kebakarannya ada 5 unit. Baru padam apinya, terus sementara dia berasal dari korslet listrik. Berkas penting surat keterangan lah semua, karena kan dari kantor lurah itu surat keterangan yang dikeluarkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Padang Sidimpuan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Polres Tanah Karo melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan almarhum Melki Pranyin Anin yang jasadnya dikubur tersangka Danda Nainggolan di areal perladangan Seledang, Desa Dokum Sirogab, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Rekonstruksi berlangsung di 3 titik lokasi kejadian perkara, yaitu di rumah tersangka, perladangan Seledang, dan di kedai kopi di Desa Dokum Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Rekonstruksi dipimpin oleh Kapolsek Simpang 4, AKP Dongdom Panjaitan, selaku penyidik.
Sebanyak 27 adegan diperagakan tersangka Dandan Nainggolan berusia 27 tahun warga setempat, yang memerankan sendiri saat memperagakan seluruh rangkaian tindak pidana pembunuhan tersebut. Selain tersangka, rekonstruksi melibatkan 5 orang saksi termasuk 1 pemeran pengganti korban. Dari fakta adegan, tersangka melakukan pembunuhan berencana terhadap korban karena terlilit hutang dengan menggadaikan sepeda motornya, menguburkan korban di perladangan Seledang, serta mengambil harta perhiasan korban, sempat pulang ke rumah dan melarikan diri. Suasana terlihat tegang saat warga melontarkan beberapa teriakan terhadap tersangka. Pelaksanaan rekonstruksi ini dihadiri Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, bersama Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Erik Nainggolan, turut hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka, dan keluarga korban. Pengamanan kegiatan dipimpin oleh Kabak OPS Polres Tanah Karo dengan dukungan personel gabungan dari Polres dan Polsek Simpang 4. Polres Tanah Karo mengapresiasi seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Rekonstruksi ini penting untuk mensinkronkan keterangan tersangka dan saksi, serta memperjelas rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana. Dari hasil rekonstruksi, penyidik berhasil menggambarkan secara rinci setiap tahapan peristiwa yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan tersebut. Dan selanjutnya berkas perkara akan dilengkapi untuk segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Karo. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah kami di Desa Dukun Seruga. Adapun pelaksanaannya tadi sebanyak 27 adegan sudah berjalan dengan lancar. Atas pelaksanaan itu bisa aman terkendali, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir, termasuk warga masyarakat, yang mudah-mudahan ke depan untuk melengkapi penyidikan anggota kita bisa segera mungkin supaya segera tuntas perkara ini. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kondisi jalan rusak parah di Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei, Keparyang Timur, Kabupaten Asahan, membuat warga terpaksa membawa jenazah dengan cara ditandu dan berjalan kaki di jalan yang berlumpur menuju tempat pemakaman. Menanggapi hal tersebut, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin menegaskan, pemerintah daerah akan segera memperbaiki jalan tersebut. Menanggapi video sejumlah warga Desa Sei Sembilang terpaksa membawa jenazah dengan berjalan kaki dan ditandu menggunakan kain menuju tempat pemakaman. Karena jalan di desa tersebut rusak parah dan berlumpur, Bupati Asahan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Asahan sudah menganggarkan perbaikan jalan tersebut di tahun 2025 dan 2026. Pemerintah Kabupaten Asahan juga akan mengusulkan perbaikan jalan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebab sebagian jalan di daerah tersebut berstatus sebagai jalan provinsi. Kita juga sudah usulkan, mungkin di sini ada juga wakil dari pemerintah provinsi. Kita usulkan kembali supaya itu bisa dibenahi jalan tersebut. Maka termasuk salah satu itu daerah situ adalah kawasan produksi pertanian khususnya di salah satu desa itu proyek ini dikumpulkan dengan PCMOQ termasuk kalau jadi kita berharap itu bisa bekerja sama dengan provinsi memperbaiki jalan itu supaya juga produksi peningkatan pertanian di sana itu lebih baik lagi, otomatis peningkatan perekonomian juga akan baik. Nah, kalau kebunnya bagus, tapi kalau jalannya tidak bagus itu kan berpengaruh terhadap kos untuk transportasi. Untuk himbauan kepada masyarakat di sana, Pak Bupati, kira-kira apa kira-kira? Ya, himbauan kepada masyarakat itu yang sementara bersabar, kita tetap komit untuk bisa membenahi infrastruktur secara merata. Bupati Asahan menjamin, pemerintah daerah akan segera melaksanakan perbaikan jalan tersebut secara bertahap, karena jalan yang rusak merupakan akses utama untuk mengangkut hasil pertanian. Dari Kabupaten Asahan,
Kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Menjelang akhir tahun, tim Satgas Pangan Kabupaten Labuhan Batu Utara bergerak cepat memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok beras di pasar tradisional dan toko modern di wilayah Kota Aikanopan. Sidak yang dipimpin dari Unit Pitsus Polres Labuhan Batu bersama instansi terkait di Pemkap Labura menyasar pasar tradisional Impres dan sejumlah toko grosir di Kota Aikanopan. Dalam sidak tersebut, tim berdialog dengan pedagang dan pengelola toko untuk memantau kondisi stok beras dan mengecek harga jual di lapangan. Di mana stok beras medium dan premium khususnya di Kota Aikanopan aman dan terkendali, sidak ini langkah preventif dalam rangka pengendalian harga beras sehingga menjelang akhir tahun harga tetap stabil. Kanit Pitsus Polres Labuhan Batu, Ibda Saniman, sebagai perwakilan Ketua Satgas Pangan Labura menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, di mana tim Satgas Pangan melakukan inspeksi dan sidak pasar di Labura untuk memastikan ada atau tidaknya kenaikan harga dan penumpukan bahan pokok beras di masing-masing pasar tradisional maupun modern. Tujuannya kita mengantisipasi, Pak. Mengantisipasi penjual melakukan penumpukan dan melakukan kenaikan harga, Pak, yang sudah ditetapkan pemerintah. Karena lagi gencar-gencarnya, Pak, program pemerintah kita ini, Pak Prabowo, untuk penanganan beras, baik beras yang premium maupun medium, yang mana banyak pengusaha-pengusaha yang memang belum tertib, Pak. Saya kira itu, Pak. Oke. Jadi sejauh ini bagaimana harga beras sendiri, Pak? Itu premium, medium? Sejauh ini, Pak, yang sudah kita temui di lapangan masih normal, Pak, sesuai dengan harga pemerintah. Ya, kami mengharapkan agar tetap saling menjaga kita, Pak, sebagai tim Satgas Pangan maupun bagi pengusaha-pengusaha atau retail agar tetap menjaga kondisi harga, Pak. Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan berkala bersama dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada permainan harga bahan pokok. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Salah satu destinasi wisata buat keluarga yang semakin populer di sekitar Danau Toba, yaitu Pantai Lumban Bobo yang terletak di Balige, Kabupaten Toba. Pantai ini menawarkan pemandangan yang memesona dan menjadi tempat yang ideal untuk keluarga berlibur sekaligus menikmati keindahan alam yang menyenangkan. Pengunjung dapat menikmati hamparan pasir putih yang lembut serta air danau yang jernih dan mencoba berbagai wahana. Pantai Bubur menyediakan berbagai wahana permainan air yang menyenangkan dan menarik. Beberapa wahana permainan yang tersedia di Pantai Bubur antara lain banana boat, perahu, dan kano. Wahana permainan ini sangat digemari oleh wisatawan dan menyediakan sensasi permainan yang menyenangkan. Selain itu, pengelola pantai juga menyediakan fasilitas sewa peralatan permainan air seperti sepeda air, jet ski, dan lainnya. Dengan fasilitas yang lengkap dan pengelola yang ramah, wisatawan dapat menikmati liburan yang menyenangkan di Pantai Bubur. Salah seorang wisatawan, Wahyudin Adhari, yang sedang berkunjung dengan keluarganya mengatakan walaupun cukup jauh, terasa lelah akan seketika hilang begitu sampai ke objek wisata ini. Bagaimana tidak, sepanjang pinggiran pantainya terdapat pasir putih yang menjadi ciri khas dari Pantai Bubur Balige. Menurut Wahyudin, menariknya Pantai Bubur dapat memandang keindahan Danau Toba saat bersantai di pantai, kemudian pesona bebukitan dan jajaran pohon hijau yang akan memanjakan mata kita. Selain itu, ada beragam aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Bubur Balige, diantaranya berenang di pinggiran pantai dan cocok menjadi tempat bersantai bersama keluarga. Pantai Indah Bulbul ini, kalau sepengamatan saya, cantik sebenarnya. Nah, kalau bisa, lokasi wisatanya itu ditata lagi, jadi biar lebih ramping kalau bisa kekinian, supaya banyak pengunjungnya. Kemudian lokasi parkirnya juga agak diluaskan lagi, jadi pengunjung bisa bertambah. Kemudian tarif parkirnya standar yang ada di Pemkab, supaya ada pemasukan ke PAD ke Pemkabnya. Oke. Baik Bang,
Kira-kira Bang, seperti apa juga pengalaman Abang di Pantai Bulbul ini? Pantai Bulbul itu lokasinya strategis, cantik lah, lokasinya cantik lah. Terus ya lumayan hijau, kalau bisa dihijaukan lagi. Jadi mata itu tidak silau dengan Danau Toba yang begitu indahnya. Dari Kabupaten Toba, kontributor TCRI Sumatera Utara melaporkan. Kesadaran masyarakat di Kota Panyabungan, Mandailing, Natal terhadap kebersihan Sungai Aik Mata masih rendah. Sampah yang didominasi sampah rumah tangga dan usaha dagang masih dibuang ke parit dan sungai. Aliran sungai yang membelah Kota Panyabungan selalu dikotori tumpukan sampah yang mengambang dan menumpuk di bendungan Sungai Aik Mata. Pemandangan ini pun menjadi tak sedap saat menuju Masjid Muhammadiyah, juga masyarakat yang melintas di jembatan Aik Mata di Jalan Protokol Panyabungan. Tumpukan sampah yang didominasi sampah rumah tangga dan usaha dagang seperti plastik, sisa makanan, botol aqua, kain dan kayu yang selalu menjadi persoalan yang sulit diselesaikan. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini mengeluarkan bau busuk dan menutup aliran menyebabkan banjir. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis mengatakan, persoalan sampah di Sungai Aik Mata sulit untuk diselesaikan jika kesadaran masyarakat di sepanjang Sungai Aik Mata kurang. Namun, kita tetap berusaha untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Solusi dari anggota DPRD, jelas itu tidak ada solusi. Kita kan hanya bisa menghimbau. Permasalahan sampah di Mandailing Natal ini kan mulai dari dulu, bukan hanya di Mandailing Natal. Nah, jadi di Mandailing Natal ini mulai dari dulu, selama tidak ada kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah pada tempatnya, maka sampah ini akan tetap jadi masalah. Yang pada akhirnya, kalau masalah kan masyarakat juga yang rugi. Terjadi genangan banjir, kotor, bibit penyakit, atau hal-hal yang lainnya. Nah, jadi harapan kita yang terutama adalah kesadaran masyarakat. Yang kedua, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana supaya rakyat tidak membuang sampah ke sungai atau ke tempat yang tidak semestinya. Yang ketiga, tanggung jawab dari camat atau kelurahan untuk menghimbau masyarakatnya jangan pernah bosan. Sampaikanlah dengan bagus bahwa bahaya sampah itu seperti apa. Nah, jadi solusi yang paling utama hanya ada dua. Kesadaran masyarakat dan kegigihan dari pemerintah daerah untuk tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tolong jangan buang sampah, jangan buang sampah, jangan buang sampah. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui lurah, camat, dan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pendekatan secara langsung agar Kota Panyabungan tetap terlihat indah. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TCRI Sumatera Utara melaporkan. Warga tagih BPJN Sumut untuk merealisasikan ganti rugi lahan pelebaran jalan atau reservasi Jalan Tarutung Sibolga yang dikerjakan pada tahun anggaran 2016 hingga 2019 sampai saat ini belum dibayarkan. Warga kembali mempertanyakan hal tersebut dan akan menggugat ke pengadilan. 8 tahun lebih hingga saat ini penyelesaian ganti rugi lahan warga yang terdampak kegiatan pelebaran jalan tersebut kembali bermasalah karena belum adanya ganti rugi kepada masyarakat Kecamatan Tarutung dan proses pembebasan lahan jalan nasional yang melintasi wilayah mereka belum juga direalisasikan pembayarannya oleh pemerintah dengan janji akan membayarkannya. Sebelumnya, pihak pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah berjanji akan melakukan pembayaran ganti rugi proyek reservasi dan pelebaran Jalan Tarutung Sibolga yang merupakan proyek multi-years mulai tahun 2016 hingga 2019. Namun, pihak pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi sampai tahun 2025 belum dibayarkan dengan total sekitar 21 miliar lebih. Selain telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Pemprov Sumatera Utara dan pihak terkait, menurut Fatimah Huta Barat, para warga juga telah beberapa kali melakukan aksi demonstrasi warga Kecamatan Adian Koting dan Tarutung di kantor Kejati Sumut dan ke kantor besar pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan berjanji pada bulan Agustus lalu akan merealisasikannya. Namun hingga bulan Oktober ini tak kunjung dibayarkan.
Terkait hal tersebut, puluhan warga melalui anggota DPRD Taput, Daud Hutoruk, warga mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan tersebut di mana lahan warga telah digunakan untuk pembangunan jalan, namun imbalan yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Selain itu, menurut Fatimah Huta Barat, masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan memberikan solusi yang adil sehingga proses pembayaran ganti rugi lahan dapat segera dieksekusi secara adil dan transparan. Memang menurut time schedule daripada BPPJM setelah 100% pengurusan semuanya saya, termasuk legal opini atau LO dan dari Kementerian Pertanahan Jakarta semua sudah beres, sudah 100%, dan memang sekarang sudah mau ke badan pelelangan BP2JK jasa konstruksi. Nah, di situ katanya harus diulang lagi masalah pengukuran, tapi menurut BPPJM bagaimana caranya yang terbaik, mereka rapat dulu nanti di Jakarta baru dikasih tahu kabarnya ke kami semua. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Produksi tahu tempe milik Ponimin yang berada di Jalan Langgar, Kecamatan Medan Polonia, sudah ada sejak tahun 95. Di pabrik ini juga selain menjual untuk warga, pabrik ini juga mendapatkan pesanan oleh pemerintah dalam program makan bergizi gratis. Di tempat ini, setiap harinya mereka memproduksi tahu dan tempe yang terbuat dari olahan kacang kedelai untuk kebutuhan rumah tangga, pedagang, dan rumah makan. Olahan dari bahan baku kacang kedelai ini dilakukan di rumah produksi yang berada dekat dengan rumah Pak Ponimin. Produksi tahu dan tempe menjadi bisnis yang menjanjikan untuk peluang usaha rumahan. Pak Ponimin mendapatkan bahan baku kacang kedelai dari daerah Mabar atau kawasan industri Medan. Proses dilakukan dengan mencuci kacang kedelai serta direndam, lalu kacang digiling, dimasak, juga disaring, ampasnya dipisahkan, sari kacang kedelai diambil, lalu dimasukkan ke dalam cetakan segi 4 dari kayu. Di pabrik ini, memperkerjakan pegawai sekitar kurang lebih 30 orang. Karyawan pabrik Debbie mengatakan, dalam sehari di tempatnya bekerja melayani pembeli dari masyarakat untuk keperluan pribadi maupun untuk dijual lagi. Dan pembelinya pun beragam mulai dari kota Medan hingga luar Sumatera Utara. Untuk tahun ini, pabrik di tempatnya bekerja juga menerima pesanan untuk makan bergizi gratis. Usaha ini berdiri di tahun 95. Paling lama ya 95 lah. Distribusi tahu kami. Tahu ya Kak? Orang sih yang ngambil, biasanya orang yang ngambil, kadang orang itu diedarkannya ke pajak-pajak. Ada banyak warga sini banyak untuk jual tahu goreng, tahu isi gitu. Terus tuh kami juga sering kayak ada saudara ibu ini kami antar sampai Jakarta, Jawa gitu. Kak, untuk program MBG ada nggak kemarin beli Kak? Ada banyak sih Bang, orang MBG yang datang ke sini untuk beli tahu goreng ada, tahu mentah ada gitu. Itu berapa hari sekali Kak? 2 hari sekali orang itu ada datang untuk beli. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pasar Kamu yang berlokasi di pelosok desa di Kabupaten Deli Serdang yang menawarkan makanan tradisional dan mengingatkan pada masa lampau. Pasar ini selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia karena pengelola selalu berinovasi di setiap minggunya. Pasar Kamu merupakan singkatan dari Pekan Sarapan Karya Anak Muda yang berlokasi di Jalan Perintis Dusun 2, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pasar ini hanya beroperasi pada hari Minggu yang berjarak sekitar 32 km dari pusat kota Medan. Dedi Sofyan, salah satu penggagas Pasar Kamu, mengatakan bahwa ide pembuatan pasar ini muncul pada Januari 2020. Ide untuk membuka Pasar Kamu ini dari masyarakat sekitar Pantai Labu yang memiliki kemampuan mengolah makanan tradisional,
Namun keterampilan memasak dan membuat kue tradisional tersebut kini sudah hampir terlupakan. Berbagai macam makanan dan kue khas Melayu di Kampung Lama seperti kue rasida, kue danai kue kekaras, kue lempeng torak, kue pulut panggang, kue makmur dan pulut kuning ayam panggang yang biasanya hanya disajikan dalam ritual keagamaan atau prosesi adat seperti kenduri, perkawinan, dan hitanan. Dengan dibuatnya pasar kamu ini, seluruh makanan tradisional ada dijual di pasar ini, dan yang membuat pasar ini semakin unik adalah sistem transaksi yang tidak menggunakan uang rupiah, namun sebagai gantinya alat tukar yang digunakan adalah potongan tempurung kelapa berukir yang dibentuk menyerupai koin. Alat tukar ini disebut tempu, sebutan lokal di Kampung Lama untuk batok kelapa. Untuk kue-kue tradisional yang dijual di pasar kamu tidak hanya lezat, akan tetapi juga sehat. Bahkan kue khas Melayu yang ditawarkan mengusung konsep sehat dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti pengawet, pewarna buatan, atau penyedap rasa. Selain itu, kemasannya juga menggunakan bahan organik seperti daun pisang, sehingga semakin memperkuat nilai tradisional dan ramah lingkungan. Pengelola pasar kamu juga mengimbau kepada para pedagang untuk melestarikan dan mempertahankan tumbuhan atau pepohonan yang menjadi pendukung makanan tradisional tersebut, seperti pohon pisang, pohon jati, dan juga pewarna makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah, ini kan kemasan kami sebenarnya tetap mempertahankan kampung itu. Jadi ternyata memang sembari berkembangnya waktu, hal-hal yang lama-lama ini ternyata menjadi tren. Baik, jadi sekarang orang karena tahu memang rasa kue kampung ini, kemudian juga mencarinya agak sedikit sulit, ini menjadi motivasi dan semangat semangat para pembeli untuk mengejar kue-kue tradisional atau kue kampung ini di pasar kamu. Nah, ini juga yang menyebabkan tetap banyak pengunjung di pasar kamu seperti itu. Dari awal dibukanya pasar kamu hingga kini pengunjung masih tetap ramai. Dan saat ini sudah ada 90 stand dengan 170 pedagang. Pasar kamu ini mulai dibuka pada pukul 6:30 pagi dan berakhir pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Komunitas Rumah Karya Indonesia kembali menggelar Jong Batak As Festival yang ke-12 pada tahun 2025 ini. Dengan tema isu pangan lokal dan lingkungan, dikemas secara artistik melalui berbagai mural, panggung hiburan, diskusi sastra, hingga penampilan teater yang berlangsung hingga peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 mendatang. Gelaran Jong Batak As Festival kembali digelar oleh Komunitas Rumah Karya Indonesia di Taman Budaya Kota Medan Jalan Perintis Kemerdekaan. Berbagai artistik seni rupa seperti pameran lukisan, panggung hiburan dan mural, hingga teater disuguhkan kepada para pengunjung. Kali ini isu pangan lokal dan lingkungan menjadi tema yang akan disinggung di setiap pagelaran, baik itu pameran lukisan mural hingga penampilan teater. Hal ini diusung untuk membentuk kesadaran masyarakat, khususnya anak muda dalam menjaga peran penting. Kebutuhan pangan lokal dan mendiskusikan posisi masyarakat, adat dan tanah yang kerap menjadi dinamika. Gelaran Jong Batak Arts Festival ini juga memberi ruang bagi UMKM menjajakan dagangannya sebagai pesan agar masyarakat berdaulat secara ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM. Selain teater, panitia juga melakukan diskusi buku yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung dengan harapan antusiasme anak muda yang tinggi terhadap pagelaran yang berfokus pada seni rupa ini. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. PSMS Medan berhasil meraih poin penuh kala menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Utama Sumut Deli Serdang malam tadi. Raihan poin penuh di kandang ini kian mengokohkan posisi PSMS Medan di peringkat kedua klasemen sementara Grup A Wilayah Barat Kompetisi Pegadaian Championship 2025. Meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Ikhlasul Kadri diganjar kartu merah oleh wasit,
Namun PSMS Medan berhasil menekuk Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang. Kedua tim bermain ngotot dan agresif sejak peluit pertama tanda dimulainya pertandingan dibunyikan. Jual beli serangan antara PSMS dan Persiraja yang menghasilkan sejumlah peluang pun tak terelakkan. Beberapa kali rangkaian serangan yang coba dibangun oleh Persiraja berhasil patah dan diantisipasi dengan baik oleh dua center back PSMS, Erwin Butawa dan Kim Jong-hu yang tampil gemilang. PSMS Medan akhirnya memecah kebuntuan lewat akselerasi rival Lastori yang membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk PSMS Medan. Memasuki babak kedua, Persiraja bermain kebih menekan, terlebih setelah pemain PSMS, Ikhlasul Kadri, diganjar kartu merah oleh wasit karena melakukan pelanggaran. Namun rapatnya lini pertahanan PSMS membuat frustasi para pemain Persiraja dan keunggulan PSMS bertahan hingga pertandingan usai. Ini malam ini ya kerja keras pemain semua, saya lihat luar biasa malam ini. Saya aplaus untuk pemain semua. Ya, walaupun kita jumlah pemain berkurang, tapi luar biasa. Dan juga saya tidak lupa juga ucap terima kasih manajemen yang telah support kita. Yang sangat penting di sini supporter yang luar biasa malam ini. Jangan minta entertainment mendukung kita. Saya minta terima kasih semua para supporter yang ada di malam dan juga Pak media yang ada di sini. Mudah-mudahan tren ini bisa berlanjut untuk depannya kita melawan Garuda Yaksa. Terima kasih. Dengan hasil ini, PSMS berhasil mematahkan rekor tak terkalahkan Persiraja dalam 4 pertandingan beruntun, serta mengokohkan posisinya di peringkat kedua klasemen sementara Grup A Wilayah Barat. PSMS akan kembali berlaga di Stadion Utama Sumut pekan depan menjamu Garuda Yaksa SC dari Kota Medan. Kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Laga derby Indonesia tersaji pada sektor tunggal putra di babak semifinal kejuaraan Indonesia Master Super 100 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Zaki Ubaidillah memastikan langkahnya untuk tampil di final setelah mengalahkan rekan senegaranya, Pradisa Bagas Sujiwo, lewat pertarungan sengit rubber game. Pertarungan sengit derby Indonesia tersaji pada sektor tunggal putra di babak semifinal kejuaraan Indonesia Master Super 100 di GOR PBSI Sumut. Meski berstatus sebagai tunggal putra yang tak diunggulkan, Zaki Ubaidillah berhasil membuktikannya dengan berhasil melangkah ke babak final usai menekuk rekan senegaranya yang juga merupakan unggulan ke-7 Pradisa Bagas Sujiwo dengan rubber game set. Pada game pertama, Ubed sapaan akrab Ubaidillah takluk dengan skor 20-22. Namun dirinya berhasil bangkit dengan menang di game kedua dengan selisih 21-18 dan game ketiga dengan skor 21-15. Pertarungan keduanya berlangsung sengit, baik Bagas maupun Ubed saling jatuh bangun guna mempertahankan dan memenangkan poin demi poin. Ubaidillah, tunggal putra Indonesia yang berhasil mengalahkan Bagas tersebut kini bertengger di peringkat ke-77 ranking BWF dan memiliki motivasi tinggi menjuarai Indonesia Master Super 100 kali ini. Bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Ya, tadi permainannya di game pertama sempat unggul juga lumayan jauh. Ya mungkin di situ saya agak ngurangin fokusnya sedikit. Ya jadinya lawannya jadi naik gitu loh hawanya. Ya jadi kesusul, jadi kebalik poin. Jadi di set kedua ganti pola atau gimana? Ya di game kedua tadi sempat ketinggalan juga 3-8. Ya saya terus berusaha mikir supaya nggak buang poin banyak. Di babak final yang akan berlangsung pada Minggu 26 Oktober 2025, Ubed akan bertemu dengan tunggal putra asal Cina Dong Tianyao. Dirinya menyebut telah mempersiapkan diri dengan fokus guna menatap gelar Indonesia Master 100 dan mengalahkan tunggal putra wakil Cina tersebut. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Tim bulu tangkis ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti sukses melangkah ke babak semifinal pada kejuaraan Indonesia Master Super 100 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara.
Ganda putri andalan Indonesia ini masuk ke semifinal setelah menekuk ganda putri Jepang lewat permainan rubber game. Terlibat dalam permainan ketat menghadapi ganda putri Jepang, Hinata Suzuki dan Nao Yamakita. Ganda putri unggulan Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia, berhasil melaju ke babak semifinal turnamen Indonesia Master Super 100 yang berlangsung di Gedung Olahraga PBSI Sumut, Jalan Willem Iskandar Deli Serdang. Pada game pertama, Apriani Fadia sempat kewalahan menghadapi permainan agresif dari ganda putri Jepang, sehingga harus menyerah dengan skor 18-21. Pada game kedua, ganda putri andalan Indonesia ini tampak mulai memberikan keadaan dengan menguasai permainan, sehingga menang dengan selisih angka meyakinkan 21-12. Pada game ketiga, kedua tim terlibat dalam pertarungan ketat lewat rally-rally panjang. Hingga akhirnya Apriani Fadia berhasil memastikan kemenangan dramatis dengan skor 21-17. Kedua Srikandi bulu tangkis Indonesia ini mengaku optimis melangkah di laga semifinal, terutama berbekal pengalaman Apriani Rahayu yang berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu saat berpasangan dengan Gracia Poli. Mas Safit, Mbak Titi juga di lapangan, jadi saya juga dengan Fadia, jadi kayak kami coba untuk selalu ritmenya selalu sama dan menebak juga pola permainan mereka karena mereka nggak ada yang dirubah gitu aja. Jadi kami yang harus siap aja sekali di set ketiga. Iya, ya pasti kami akan terus menyiapkan diri kami dulu ya, secara pola permainan seperti apa, terus juga harus tahu kondisi lapangan seperti apa juga, dan pastinya kami akan siap-siap juga. Apriani Fadia akan kembali menghadapi pasangan ganda putri Jepang pada laga semifinal Sabtu sore. Mereka berharap dukungan dari masyarakat Kota Medan di GOR PBSI Sumut guna menambah motivasi mereka untuk dapat melaju ke babak final. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin, 27 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat BMKG. Berjumpa kembali bersama saya Utami Anaria, perakawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 27 Oktober 2025 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari diperkirakan berawan yang hampir terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Langkat, Asahan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi di Langkat, Madinah, Kepulauan Nias, Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Deli Serdang, Seram Medagai, Simalungun, Tapsel, Papeng, Paput, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 90%. Angin bertiup dari barat hingga timur dengan kecepatan 3 sampai 8 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 25 Oktober 2025 tidak ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.